Maf'ul li ajli harus senantiasa menggunakan masdar. Maka jangan menggunakan selain masdar, isim fa'il, isim maf'ul, atau isim nama-nama manusia, nama-nama binatang, jangan, nggak bisa. Harus menggunakan masdar. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Maf'ul li ajlih ya, halaman 128. Ini pembahasan isim nasab yang kedua. Jadi isim yang harus dinasabkan yang pertama adalah maf'ul bih ya, adalah maf'ul bih, istilah ya. Maf'ul bih isim yang terletak setelah fi'il yang maklum. Maf'ul bih isim yang terletak setelah fi'il yang maklum dan dia sebagai yang kena perbuatan atau objek penderita. Kemudian yang kedua namanya maf'ul li ajlih. Nah, jadi maf'ul itu banyak. Ada maf'ul bih, maf'ul li ajlih ya, nanti ada maf'ul mutlak. Maka kalau kita menyebutkan harus lebih rinci. Ini maf'ul apa? Jangan cuma maf'ul saja. Sebutkan maf'ul bih, maf'ul li ajlih, maf'ul mutlak dan seterusnya. Kalau cuma maf'ul itu salah karena maf'ul banyak. Nah, yang kedua namanya lagi adalah maf'ul li ajlih. Jadi maf'ul li ajlih itu juga harus nasab, wajib nasab. Di sini diterjemahkan dengan sebab terjadinya perbuatan. Jadi bisa dipahami bahwa maf'ul li ajlih ini adalah sebuah isim yang mana dia menunjukkan sebab terjadinya perbuatan. Contoh misalnya, saya menangis karena lapar. Nah, saya menangis karena lapar. Nah, karena lapar itulah yang menjadi maf'ul li ajlih. Kenapa dia menangis? Sebabnya apa? Sebabnya dialah lapar. Nah, itu nanti namanya maf'ul li ajlih. Jadi sebab lapar itulah yang menjadi maf'ul li ajlih. Nah, kemudian kita baca. Maf'ul li ajlih adalah isim, ingat isim, bukan fi'il, bukan huruf. Isim yang berfungsi untuk menjelaskan sebab atau motif terjadinya perbuatan. Contoh, nah, shallaitu imanan billah. Saya sholat, kenapa antum sholat? Nah, sebabnya apa? Nah, karena iman kepada Allah. Mana di sini maf'ul li ajlihnya? Iman. Itu nasab tuh imanan. Nah, adanya maf'ul bi untuk menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Perbuatannya apa di sini? Salat. Kenapa antum salat? Karena saya beriman kepada Allah. Kenapa antum menuntut ilmu? Karena ingin mendapatkan ridha Allah. Nah, jadi adanya maf'ul li ajlih untuk menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Tadi di sini disebutkan shallaitu imanan billah. Contoh lagi, talabtul ilma, nah, ibtigha'an li wajhillah. Misalnya contoh menuntut ilmu ya. Atau atlubul ilma menggunakan mudhari. Saya sedang menuntut ilmu. Atau akan menuntut ilmu. Untuk apa untuk menuntut ilmu? Nah, raf'an lil jahal. Untuk mengangkat kejahilan. Nah, ini namanya maf'ul li ajlih. Atlubul ilma raf'an lil jahli. Saya menuntut ilmu untuk karena mengangkat kejahilan atau kebodohan. Jadi adanya ini menjelaskan perbuatan ini. Kenapa antum menuntut ilmu? Sebabnya apa? Karena mengangkat kejahilan. Nah, maka ini wajib nasab. Wajib nasab dan ini namanya maf'ul li ajlih. Maf'ul li ajlih. Nah, maf'ul li ajlih. Contoh yang tadi shallaitu billah. Nah, imanan billah.
Nah, shallaitu imanan billah. Saya salat, untuk apa antum salat? Karena iman kepada Allah. Adanya perbuatan salat, adanya perbuatan menuntut ilmu, sebabnya ada karena mengangkat kejahilan, karena iman kepada Allah. Itu namanya maf'ul li ajli. Kemudian contoh yang kedua, ataitul madrasata rogbatan fil ilmi. Saya datang ke sekolah. Untuk apa antum datang ke sekolah? Untuk ngobrol? Untuk tidur? Bukan. Rogbatan. Karena atau untuk mencintai ilmu atau karena mencintai ilmu. Nah, jadi ada tambahan karena ini karena statusnya sebagai maf'ul li ajli. Karena. Jadi karena itu tidak ada bahasa Arabnya di sini, nggak ada. Tapi tambahan terjemah karena ini menjadi maf'ul li ajli. Saya salat karena iman kepada Allah. Saya berangkat ke sekolah karena mencintai ilmu. Tambahan karena. Jadi ada tambahan karena itu diterjemah karena ini sebagai maf'ul li ajli. Kemudian yang ketiga, zurtu aliyan hubban lahu. Aku mengunjungi Ali. Kenapa antum mengunjungi Ali? Ini perbuatannya. Sebabnya karena cinta pada Ali. Sahabat misalnya atau orang tua, saya menjenguk atau mengelangi orang tua karena mencintainya misalnya, karena menghormatinya dan seterusnya. Kemudian yang keempat, darabtul walada ta'diban lahu. Aku memukul anak. Kenapa antum memukul anak? Karena untuk mendidiknya. Ta'diban lahu. Ta'dib mendidik ya. Karena untuk mendidiknya. Tapi ingat, bukan memukul dengan pukulan yang keras ya. Cuma sebatas apa? Sebatas untuk memperingatkan. Ad-darbu ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak melukai, entah dengan pekat dan memukulnya pun di kulit-kulit yang tebal seperti telapak tangan atau di kaki. Jadi di sini kenapa dia mukul anak tersebut? Ta'dib, untuk apa? Untuk mendidiknya. Nah, ini namanya maf'ul li ajli. Adanya perbuatan dari sholat, dari mendatangi sekolah, dari mengelangi, mengunjungi dan memukul disebutkan maf'ul li ajli. Karena apa? Karena sebab perbuatan tersebut. Itu namanya maf'ul li ajli. Keterangan. Nah, di sini disebutkan yang dimaksud dengan maf'ul li ajli adalah dalam contoh di atas adalah lafaz dari kanan imanan. Makanya nasab. Nah, rogbatan nasab, hubban dan ta'diban. Lafaz-lafaz tersebut merupakan jawaban dari pertanyaan. Jadi bisa dibikin pertanyaan contoh, shallaitu imanan billah. Saya salat karena iman kepada Allah. Kenapa salat? Atau mengapa salat? Karena iman. Mengapa menuntut ilmu? Karena ini. Jadi bisa dibikin mengapa, kalimat mengapa atau kenapa. Kenapa menuntut ilmu? Karena ini jawabannya. Jadi jawaban itu adalah maf'ul li ajli, kemudian kita tambah kalimat mengapa atau kenapa. Kenapa menuntut ilmu? Jawabannya maf'ul li ajli. Kenapa sholat? Jawabannya maf'ul li ajli. Kenapa memukul anak? Jawabannya maf'ul li ajli, ta'diban lahu. Untuk apa? Untuk mendidiknya. Itu namanya maf'ul li ajli. Jadi adanya maf'ul li ajli jawaban dari kalimat mengapa. Dari perbuatan ini, mengapa sholat, mengapa ini dan itu. Kemudian lafaz-lafaz yang biasa menjadi maf'ul li ajli. Nah, kalau antum perhatikan, semua lafaz maf'ul li ajli ini adalah bentuknya masdar. Nah, masdar ini. Jadi maf'ul li ajli itu bentuknya adalah masdar. Tahu sorof ya? Ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, ada masdar. Karena kita belajar tasrif usul. Contoh doroba. Doroba yadribu, dorban, doribun, madrubun, idrib. Nah, yang bisa menjadi maf'ul li ajli adalah apa? Masdar. Jangan isim fa'il.
Contoh darabtul walada doriban lahu. Nah, itu bukan maf'ul ajlih. Bukan. Tapi maf'ul ajlih adalah bentuknya masdar. Hubban, apa fi'ilnya? Habba yahibbu, mencintai. Cinta, afwan, cinta. Habba yahibbu, cinta atau mencintai. Kemudian ikraman, masdar dari akrama yukrimu ikraman. Kita belum sampai di sorof. Akrama yukrimu ikraman artinya menghormati. Contoh misalnya apa? Saya mencium tangan ibu saya. Kenapa? Untuk atau karena menghormatinya. Maka apa bahasa Arabnya? Qabbaltu yada ummi ikraman lahu. Afwan, ikraman laha. Saya mencium tangan ibuku karena menghormatinya. Nah, maka menggunakan masdar ikraman. Ikraman itu masdar. Dari kata akrama yukrimu ikraman. Malu, hayaan. Malu, ya. Kemudian syafaqatan, kasihan. Kemudian huznan, sedih. Nah, itu masdar juga. Hazina yahzinu huznan. La tahzan innallaha ma'ana. Kata Rasul kepada Abu Bakar. La tahzan, jangan sedih. Hazina yahzinu haznan, afwan, huznan. Hazina yahzinu huznan. Rahmatan, sayang. Rahima yarhamu rahmatan. Misalnya saya memberi sedekah kepada fakir miskin karena sayang kepada mereka. Atau misalnya apa? Saya mengusap kepala anak karena sayang kepada mereka. Nah, itu bisa. Rahmatan lahu, karena sayang kepadanya. Takut, khaufan, saya tidak berani mukul dia karena takut. Nah, bisa. Ya, misalnya lam adrib hadzal rajul khaufan lahu. Saya tidak memukul laki-laki ini karena takut kepadanya. Atau lam a'sillaha khaufan lahu. Lam a'sillah khaufan lahu. Nah, saya tidak bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Mengapa? Nah, khaufan lahu. Memakai la saja, la a'sillah. Ini fi'il mudhari. La a'sillah. Kenapa jawabannya? Nah, maka ditambah maf'ul ajlih, khaufan lahu. Khaufan, karena takut kepadanya. Nah, khaufan ini masdar dari fi'il khaufa ya khaufu. Khaufa la takhaf, ya. Wa la takhaf la tahzan innallaha ma'ana. Kemudian bugdan, marah. Baghadha ya baghidu, apa baghidha ya? Baghidha. Baghidha ya baghadha ya baghadu, artinya marah. Masdarnya bughdon. Ana agak lupa nah. Baghidha apa baghadha? Kalau ghadaba iya ada juga ghadban kan? Ghadban syadida. Tapi ada juga baghadha. Kalau enggak khilaf baghadha ya baghadu. Coba cari dulu bentar. Artinya syarik. Nah, baghadha ya baghadu, benci ya. Baghadha yabghadu, artinya benci atau marah. Aku kada meheraninya karena muar loninya. Nah, karena muar itu fi'il amalnya ibghad. Kan baghadha yabghadu, bughdan lahu. Kemudian ihtiraman, hormat atau menghormati. Ta'diban, ini masdar dari addaba yu'addibu. Kalau antum nanti belajar sorof, insyaallah melewati ini. Wazan fa'ala, wazan ifta'ala, wazan af'ala, ya. Imanan, masdar dari kata amana yu'minu. Amana rasulu wahum la yu'minun. Nah, itu amana yu'minu fi'ilnya. Masdarnya imanan. Kemudian gembira, farohan. Farohan ya, yang setahu ana yang benarnya farohan.
Ronya fathah, farohan. Ganti fathah aja, farohan. Ana khawatir siapa tahu boleh dua. Yang jelas tahu ana masdar dari fariha yafrahu farohan. Adapun nama orang Farhan itu wazan fa'lan. Farhanu kayak Salmanu, Farhanu. Nah, ini nama orang Farhan. Salman, Salmanu. Nah. Apalagi Hamdan, wazan fa'lanu. Nah. Tapi kalau masdar fariha artinya gembira, fariha yafrahu masdarnya farohan. Rohnya pakai fathah. Ya, ini kah? Wazan fa'lanu ini namanya sifat wazan fa'lanu. Kayak pemabuk sakron, periang. Orangnya periang, Farhanu. Hamdan, ya suka memuji Hamdan. Salman yang selamat. Ini namanya sifat wazan fa'lanu. Penyarikan, Gotbanu, pemarah. Amin. Amana yu'minu imanan mu'minun mu'manun. Amin. Bukan amin. Itu istajib maknanya. Waladhdallin amin. Amin. Ya, berimanlah. Ya, beriman. Kemudian itu imanan itu wazan af'ala yuf'ilu, amana yu'minu. Kemudian syukron. Nah, syakara yashkuru, syukron itu masdar. Syukron Ustaz. Itu masdar. Syukron. Terima kasih. Misalnya saya memuji Allah karena bersyukur kepadanya. Ahmadullaha syukran lahu. Ahmadullaha syukran lahu. Hasadan karena iri. Nah, saya menyambatinya karena iri. Maka hasadan lahu, ya iri, hasad. Saya tidak menyuka apa misalnya? Karena iri. Bisa misalnya saya menggibah dia karena iri kepadanya, bisa. Ya. Agtabuhu hasadanlah. Saya menggibahnya karena iri kepadanya. Nah, ini kalau antum perhatikan, yang menjadi maf'ul ajlih ini adalah masdar. Kemudian ketentuan-ketentuannya, ini ada beberapa ketentuan atau semacam syarat lah. Kalau kita ingin menjadikan maf'ul ajlih. 1. Maf'ul ini disebutkan. Maf'ul ajlih harus senantiasa menggunakan masdar. Maka jangan menggunakan selain masdar, isim fa'il, isim maf'ul, atau isim nama-nama manusia, nama-nama binatang, jangan, nggak bisa. Harus menggunakan masdar. 2. Maf'ul ajli harus dari perbuatan yang berhubungan dengan hati atau disebut dengan af'alul qulub. Amaliyah hati, amalan hati seperti mencintai, membenci, hormat, sedih, sayang, takut, semuanya apa? Berkaitan dengan amalan hati, perbuatan hati, perasaan. Nah, lebih spesifiknya adalah perasaan. Iri, bersyukur, iman, mendidik, rasa hormat, marah. Ini berkaitan dengan perbuatan hati. 3. Untuk mencari maf'ul ajli dapat digunakan kata tanya mengapa. Contoh misalnya gini, kita nggak tahu nih, seperti ini imanan ini apa? Lalu kita bikin pertanyaan, saya sholat, ini apa, gimana terjemahnya? Kalau secara harfiah kan, saya sholat iman kepada Allah. Nah, tanpa ada tambahan karena. Saya menuntut ilmu, mengangkat kejahilan. Ini secara harfiah. Namun kalau kita tahu ini maf'ul ajlih, maka harus ada tambahan karena. Karena adanya maf'ul bih menunjukkan sebab terjadinya perbuatan. Mengapa kamu sholat? Karena iman kepada Allah. Mengapa kamu menuntut ilmu? Karena mengangkat kejahilan. Nah, jadi ada ada mengapanya. Kemudian ada lagi? Oh, enggak ada lagi ya. Tambahan 1 yang keempat,
ketentuannya adalah dia nakiroh. Nah, dia nakiroh pakai tanwin. Ya, dia pakai tanwin. Makanya antum perhatikan semuanya pakai tanwin, tidak pakai alif lam. Nah, pakai tanwin atau nakiroh. Hubban, ikroman semuanya pakai tanwin. Kemudian yang berikutnya latihan, langsung latihan lah, mantap. Terjemahkan kalimat di bawah ini ke dalam bahasa Arab. Nah, saya istirahat karena capek. Nah bikinkan ya. Fiilnya istirahat dari kata istaroha yastarihu. Nah, ini belum belajar Bang Saraf nih. Istaroha. Ini fi'il madhi, ini wazan istaf'ala. Ini 6 huruf. Fi'il istaroha, kayak istaghfara, 6 huruf. Tapi ini ada huruf illatnya. Asalnya roha. Nah, alif sin dan ta ini tambahannya, alif sin dan ta. Kayak istaghfara, ghafara, istaghfara. Yastarihu. Yastarihu. Istirahat artinya. Capek, langsung masdarnya ya. Itu kan karena capek, berarti masdar. Fiilnya ta'iba. Nah, masdarnya ta'bun, ta'ab ya, ta'ab. Ya, ta'ab. Nah, ta'bun. Kemudian yang kedua apa yang kedua? Nah, tuliskan dulu. Jangan kau bersedekah. Bersedekah tasaddaqa. Fi'il madinya. Mudhari'nya iya tasaddaqu. Riya ya, langsung riya ya. Ra'a yura'i, nah riya. Nah, ana tulis riya'un ya. Kalau maf'ul ajlihi berarti mansub. Yang ketiga apa? Lari. Lari bisa jaro aja, jaro yajri. Haroba bisa haroba aja deh. Kabur haroba saja. Haroba lari. Haroba yahrubu. Mas ya. Yahrubu. Karena apa? Takut ya. Takut khafa ya khafu khaufan. Tapi ana rofa'kan ya. Antum tinggal rubah ke mansub. 4 apa? Berdiri. Fi'ilnya qoma yaqumu. Qoma yaqumu. Menghormati bisa ikroman atau ikroman saja. Nah, ikromun. Itu ada 6 kah? Ini gini nomor 5 sampai 6 gitu. Nomor 5 apa David? Saya menangis. Udah ya. Menangis baka ya beki. Ini kita belum sampai semua syarat nih. Baka ya beki. Sedih, huznan, hazina yahzinu, huznun. Ini ana tulis marfu. Nomor 6 apa? Nomor 6. Salat, shalla, yusalli. Shalla, yusalli. Mengharap apa? Mengharap karena roja berarti. Karena mengharap ridha Allah. Roja'ah panjang ini. Iya. Ini mudhaf ilaihi. Roja'an liridullah. Nah. Ini ridullah. Nah, ini dulu. Tinggal kita merubah fiilnya. Coba nomor 1. Saya istirahat karena capek. Nah, tinggal apa bahasa Arabnya saya istirahat? Itu kalau fi'il madinya istarahtu. Kalau fi'il mudhari'nya langsung astarihu ya. Istarahtu atau astarihu. Antum silakan pilih, madi mudhari silakan pilih. Istarahtu. Nah, kemudian karena capek berarti apa? Istarahtu
Ta'ban cukup. Istarahtu ta'ban. Saya istirahat. Kenapa istirahat? Ta'ban, karena capek. Ta'ban kan mansub. Maf'ul li ajlih capeknya harus mansub, karena itu sebab terjadinya perbuatan apa? Istirahat. Nah, David. Coba nomor 2, David. Saya bersedekah, jangan kau bersedekah karena riya. Ada yang bisa nggak tasrif usulnya? Tasaddaqo ya tasadduqu, tasaddukon, mutasaddikun, mutasaddakun, la tatasaddaq, la tatasaddaq itu fi'il nahi. Makanya ini belum sampai masalahnya ya. Harusnya Anda bikin ini Anda bikin yang fi'il yang 3 huruf aja. Nomor 2 itu la tatasaddaq riyaan. Nah, la nahi artinya jangan. La tatasaddaq riya. Sama seperti la tajlis jangan duduk, la tadrib jangan mukul. Namun ini fi'ilnya 5 huruf. Tasaddaqo. La tatasaddaq riyaan. Nah, ini jawabannya. Fi'il nahi. Jangan bersedekah untuk riya atau karena riya. La karena riya ya. Bukan riya nama perempuan. Tapi riya ini sifat tercela. Nah, wajib nasab karena menjadi maf'ul li ajli. Mengapa tidak boleh riya? Mengapa jangan bersedekah? Karena nggak bisa dipaling ya, nggak bisa. Jadi intinya adalah la tatasaddaq. Nah, ini fi'il nahi. Kita belum sampai Bang ini. Jangan kau bersedekah riyaan karena riya. Nomor 3. Jangan lari karena takut ya. Apa? Saya lari. Oh, saya lari. Nah, saya lari bahasa Arabnya apa? Ahrubu atau fi'il madinya apa? Harabtu. Kita ambil fi'il madi aja. Harabtu. Karena takut langsung harabtu apa? Khaufan. Haraftu, harab masdar. Ya, masdar. Semuanya masdar. Khaufan. Kemudian yang ke-5. Nurjana menangis karena sedih. Oh, Nurjana menangis karena nomor 4. Saya berdiri menghormati guru. Saya berdiri koma yakumu. Saya berdiri apa? Kumtu. Kalau mudhari'nya akumu. Kita ambil mudhari'nya. Akumu. Ini belum sampai sorof ini kita. Akumu apa? Ikroman lil ustadz. Untuk saya berdiri karena memuliakan ustadz atau untuk ustadz. Nah, walaupun berdiri untuk memuliakan itu ada tafsir perincian ya, apakah boleh atau tidak, itu ada rinciannya. Aku mu ikroman lil ustadz. Jadi kalau seandainya ustadznya bertamu ke rumahnya dalam rangka menyambut, maka boleh untuk berdiri. Tapi kalau semata-mata berdiri tanpa untuk menyambut, untuk mencari tempat duduk, maka tidak boleh berdiri. Ini Nabi nggak suka. Kalau Nabi datang, para sahabatnya berdiri, Nabi tidak suka. Tapi kalau kita sebagai tuan rumah, kita duduk, ada tamu, ternyata tamunya ustadz. Nah, yang datang ustadz, maka boleh kita berdiri menyambutnya, menyalaminya, ya, boleh. Aku mu ikroman lil ustadz. Saya berdiri untuk memuliakan ustadz, menyambutnya, kemudian bersalaman dengannya, maka boleh. Intinya di sini dia sebagai maf'ul li ajli. Nomor 5. Nah, menangis baka ya beki. Nah, itu coba antum ulahkan pola fi'il fa'il. Menangis Nurjannah. Nah, gimana bahasa Arabnya? Boleh madi, boleh mudhari. Bakat. Kalau fi'il madi bakat. Kalau fi'il mudhari tabki. Ya. Jadi disesuaikan. Kalau fa'ilnya mu'annas,
Kalau fi'il madi menambah tak sukun bakat. Kalau fi'il mudhari maka iyanya diganti menjadi ta. Nah, semoga masih ingat tentang fa'il kemarin, maka menjadi tabki atau bakat ya. Kita ambil mudhari'nya saja. Tabki. Tabki nurul jannah. Atau nur tanpa alif pakai alif lam saja. Nurul jannah. Nurul jannati udah ilai. Karena apa? Kenapa nangis? Karena sedih. Huznan. Masdar hazina yahzanu, masdarnya huznan, karena sedih. Huznan. La tahzan. Huznan. Nomor 6. Nah, shalla Lutfi, langsung aja pakai fi'il madi. Shalla Lutfi. Apa tadi? Karena mengharap, rojaan. Roja yarju rojaan liridullah. Nah, shalla Lutfi rojaan. Rojanya menjadi maf'ul li ajli. Kenapa Lutfi salat? Untuk mengharap ridha Allah. Kemudian terus Rifki pergi karena malu. Rifki tidak pergi karena malu. Rifki tidak pergi karena malu. Apa bahasa Arabnya Rifki tidak pergi? La fi'il mudhari. La ini fi'il mudhari. La yadhabu. La yadhabu. Langsung Rifki. Nah, baru maf'ul ajlihnya apa? Karena malu, hayaan. Hayaan. Terus? Mereka makan karena lapar. Mereka makan bahasa Arabnya apa? Ayo. Apa nih? Apa Sufyan? Sufyan. Fi'il madi aja. Makan akala. Mereka tapi laki-laki ya. Mereka makan. Bahasa Arabnya apa? Ini dasrifkan, Sufyan. Bukan. Ya, akalu ya, akalu. Nah, mereka makan, akalu ya. Akala untuk satu orang, akalu 2. Berarti ini bentuk goib betul. Goib ya. Mereka loh. Karena apa tadi? Lapar. Lapar itu ja'a yaju'u jau'an. Jangan. Itu salah saya, Pak. Sanjidan lapar bener. Jau'an syadidan. Afwan jidan itu salah saya, afwan jidan. Maaf bener, salah. Salah. Syadidan. Jau'an syadid, sangat lapar. Akalu jau'an. Nah. Terus yang selanjutnya? Saya belajar karena apa? Saya belajar. Belajar bisa darosa ya darusu atau ta'allama ya ta'allamu. Kalau saya belajar, kalau darosa apa? Abu darustu. Kalau fi'il mudhari'nya Abu Akila, kan ya darusu. Saya belajar, saya sedang belajar apa? Yes. Ayo. Kalau yadribu adribu. Yansuru ansuru. Nah, kalau yadrusu adrusu, iya. Pakai mudhari ya, mudhari saja. Adrusu Ilmu kah? Nah, ilmunya jadi maf'ul bih. Adrusul ilman. Pakai alif lam, adrusul Ilmu. maf'ul bih. Ilma. Iya. Ada lagi tuh nah. Ada lanjut. Adrusul ilma. Saya belajar ilmu. Ilmunya maf'ul bih. Objek sebagai objek. Untuk apa belajar? Nah, tambahannya apa? Untuk hub. Karena mencintainya ya. Mencintai. Hubban lahu. Iya, mencintainya kembali ke ilmu. Hubban. Nah, hubban ini masdar habba yahibbu. Terakhir ada lagi? Guru memukul murid. Nah, guru memukul murid.
Nah, itu polanya fi'il, fa'il, maf'ul bih ayo bikinkan. Memukul guru kepada murid. Nah, daraba ustadun, ya. Muridnya apa muridnya? Apa nih? At-talib. At-talibun. Maf'ul bih, maf'ul bih. At-taliban. Hah? At-taliban. Gini aja Abu Akila, fa'il dan maf'ul bihnya dua-duanya pakai alif lam. Berarti doroba Doroba al-ustad ustadzu tadi fa'il. Dorobal al-ustad. apa? Fa'il apa fa'il? Marfu' loh. Berarti apa? Al-ustadu. Ustadzu, ya, guys. Yang menggantinya Mas. Nah, Itu ba atau liba. taliba, ya. Ini fa'il, makanya marfu' dhammah. Ini maf'ul bih, makanya mansub objek. Karena apa tadi? Karena kulik. Karena lu masuk didik. Ya, berarti langsung mendidik apa? Karena mendidik takdiban. Addaba yu'addibu takdiban. Takdiban. Nah, sama. Tapi kalau talib ini lebih kepada siswa, mahasiswa. Tapi kalau santri, tilmidun. Santri itu tilmid cocoknya. Iya, yang halus. Biasanya talib ini mahasiswa ya, mahasantri atau jenjangnya lebih tinggi, SMA atau mahasiswa talib. Ya, kita kuliah disebut ya talib, bukan ya tilmid. Tilmid itu seakan-akan kayak siswa kecil atau santri kecil, kayak santri lah. Nah, di sini fa'il marfu, maf'ul bih mansub, maf'ul ajli adanya perbuatan pemukulan. Kenapa? Nah, untuk mendidik. Inilah menjadi maf'ul li ajli. Karena ma'rifah lah pakai alif lam. Alif lam. Ustadznya ya ini sudah diketahui siapa ustadznya misalnya. Seperti itu ya. Addaba yu'addibu. Sama seperti sallama yusallimu tasliman. Wazan fa'ala belum sampai sorof. Addaba yu'addibu ta'diban. Masdar taslim. Sallama yusallimu tasliman. Hassana yuhassinu tahsinan. Hafadha yuhafidhu tahfidh. Tahfidz Quran itu tahfidhan, masdar dari hafadha. Coba ana bikin maf'ul ajli, tapi yang mudah-mudah aja. Yang ada dulu ya, silakan. Anda mikirkan dulu. Agak susah sih kalau kita membuat maf'ul ajli. Kan harus af'alul qulub tadi, perbuatan hati. Memaafkan. Saya senyum kepadanya karena memaafkannya, bisa nggak ya? Karena menghormatinya. Kemudian yang berikutnya maf'ul fih atau nama lainnya dzarab zaman dan dzarab makan. Nah, ini bagus juga. Ya. Yang maf'ul itu maf'ul bihnya apa? Iya, maf'ul bih. Kan sebagai yang kena perbuatan. Yang mukul si pelakunya siapa? Ustadz. Yang kena pukul siapa? Thalib. Nah, maka menjadi maf'ul bih. Yang kena perbuatan. Nah, setelah syarat tuh karena disesuaikan pulang namanya. Sesuaikan muannas mudzakkar apa-apanya. Disesuaikan. Maf'ul bih punya apa? Iya. Sebenarnya berubah juga menyebab posisi maf'ul bih itu. Kadang kayak inilah kita menyebutkan contoh maf'ul ajli. Tapi di situ ada fa'il, ada maf'ul bih. Kalau fa'ilnya muannas, maka fi'ilnya juga harus muannas. Kalau fa'ilnya mudzakkar, fi'ilnya juga harus mudzakkar. Kalau fi'ilnya madhi, bagaimana memuannaskannya? Kalau mudhari, bagaimana memuannaskannya? Jadi banyak ya yang harus kita pelajari gitu. Selain kita menyebutkan contoh maf'ul ajli, ternyata membahas lagi fa'il, maf'ul bih. Karena mau nggak mau pasti ada pelaku dan ada yang
kena korban yang kena perbuatan. Maka demam pasti ada terus. Jadi kalau sering latihan insya Allah insya Allah bisa lah kalau sering latihan. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Kalau yang masdarnya ini itu wajarnya ada tentu setelah bisa itu ya. Yang mana Pak? Wajarnya itu bisa Berubah-ubah. Ada yang mujarad aja itu ada. Nggih, iya macam-macam. Kayak tadi bener. Iya, nggih, itu tsulats mazid. Iya, jadi intinya dia masdar, mau tsulats mujarrad, tsulats mazid, rubai mujarrad, rubai. Yang penting dia masdar. Yang ini kan rojaan ini ada huruf ilatnya, roja yarju. Kalau jauhan sama. Kemudian takdiban itu tsulats mazid. Nah, yang 4 adibu 4 huruf. Ya, yang penting dia masdar. Yang penting dia masdar. Nggih, banyak. Contoh misalnya saya memuji Allah karena bersyukur kepadanya. Maka ahmadullaha syukron lahu. Ahmadullaha syukron lahu. Contoh misalnya saya Saya memberinya. Contoh saya memberi makanan kepada fakir miskin karena kasihan. Maka syafaqatan tadi, syafaqah. Itu fiilnya syafaqah yashfiqu, syafaqatan. Sama seperti, beda ya. Syafaqah itu masdar dari syafaqah, artinya mengasihani. Syafaqatan. Contoh rahmatan, rahima yarhamu. Misalnya saya memberi dia sedekah karena sayang kepadanya. Maka atasaddaq lahu rahmatan, karena sayang. Itu namanya apa? Maf'ul li ajlih. Coba Anda bikinkan contoh yang Anda menyederhanakan ya. Menyederhanakan saja. Gunakan fiilnya fiil madi, ya. Gunakan fiilnya fiil madi. Ini semuanya gunakan fiil madi ya. Mereka P perempuan. Mereka sudah. Yang belum susah. Minum karena haus Tidur karena capek. Tidur karena capek. Mereka duduk. Yang mudah-mudah aja mereka duduk karena capek. Selain capek apa ya? Karena lapar. Karena untuk istirahatnya ya mencari yang perbuatan agak susah, mereka duduk. Ya, biar aja capek. Tadi sudah kan capek ya? Karena capek, tadi sudah capek. Karena capek. Capek. Ta'iba, ta'bun. Ta'bun ya. duduk karena belajar kan atau makan. Bisa. Karena lapar. Karena sedih, kena sedih aja nih. Dia perempuan. Nah, dia perempuan makan. Karena makan karena sedih bisa ya loh. Sedih banyak makan ya loh. Karena sedih. Penyebab dia makan karena sedih. Kemudian ini domir semua failnya ya. Kami membaca Al-Quran. Panjang ya? Enggak. Kami membaca Al-Quran. Berarti Al-Qurannya maf'ul bih ya. Kami membaca Al-Quran karena apa ya? Karena
Mengharap ya. Tadi sudah mengharap ya. Karena Bersedih gitu. sedih. Baca Quran karena sedih ya. Karena mencintainya deh, mencintainya. Karena galau sih. Mencarikan arti galau pulang. Karena mencintainya. Nah, yang mudah-mudah aja. Nah, 3 gin dulu nah. 3. Ayo. Coba wakilan 1. Mereka duduk tapi perempuan. Gunakan fi'il madi. Dulu pun jasa lo. Ya. Ya, hitung dulu. Kita seperti enam. Bagus, terus ke-6 bagus. Jalasa, jalasu. Terus jalasat, Jalasat, sata. jalas tu. Hah? Jalas? Nanya kata panjang jalasna. Ya, sudah. Itu apa itu? Capek langsung. Jalasna. Apa itu? Nih. Oh, itu taupun. Ain, tak. Oh, takbun. Ya, tapi ini marfu kita mansubkan. Takban. Takban. Nah, sudah. Jalasa takban. Jalasna, Jalasna takban. takban. Mereka telah duduk nih perempuan ya. Bukan jalasna, bukan na panjang, itu kami. Jalasna takban. Mereka duduk karena uyuh. Nah, nomor 2. Dia makan karena sedih. Coba Sat. Ya. Akalat. Nah, bagus akalat. Tadi latazan. Huznan. Ya, mantap satu. Huznan. Akalat huznan. Nah, hazina masdarnya huznan. Dia makan karena sedih. Terakhir, kami membaca Al-Quran karena mencintainya. Mencintainya hubun tadi. Coba Sufyan, ayo. Kami membaca. Fi'il madi. Ayo, kami membaca Al-Quran maf'ul bih. Qara. Kami atau kita. Tasrifan terakhir. Kami. Tasrifan terakhir. Qara'na, nanya panjang. Qara'na. Na Qur'anu na ni. Salah. Itu masukan naruh tuh, ganjil Quran. Ya. Maf'ul bih mansub. Fathah. Nah. Hubban, ya. Mencintai kepadanya. Hubban lahu. Nah. Kami membaca Al-Quran karena mencintainya. Ini semuanya hubban, huznan, ta'ban, ini semuanya maf'ul li ajli. Nah. Oh, lahu tuh kenyata manusia hubban lahu berarti. Ya, mencintainya. Bukan hubbahu, bukan. Hubban lahu. Cari di kamus punya hubban tuh ada. Ada, antum cari habbanya, cari fi'il madinya. Baru kada cari di ha dan ba. Ha, cari ha, kita dapat. Masdar itu disebutkan di kamus. Kan kalau fi'il yang disebutkan madi, mudhari, masdar. Itu yang disebutkan. Fi'il amar enggak, fi'il nahi enggak. Karena kita bisa membikin dari fi'il madi dan mudhari tadi. Contoh jalasa ijlisu julusan. Fi'il amar enggak ada ijlis. Tapi kita bisa membikin fi'il amar dari fi'il mudhari. Ya jelisu, li-nya kasrah, maka ijlis. Astarihu. Itu belum sampai kita masih jauh. Itu fi'il madinya berapa? 6 huruf. Nah, kemudian ini bisa dipahami ya, gambaran maf'ul li ajlih. Dia masdar berupa isim, ya masdar kan isim karena pakai tanwin. Nah, isim dan berupa masdar dan dia mansub. Adanya maf'ul li ajlih ini fungsinya untuk menyebutkan sebab terjadinya perbuatan. Kenapa dia duduk? Karena uyuh. Kenapa makan? Karena sedih. Kenapa baca Quran? Karena cinta Al-Quran. Kenapa belajar? Karena cinta ilmu. Kenapa sholat? Mengharapkan pahala. Kenapa dia tidak pergi kada tulak-tulak? Karena supan. Nah, itu namanya maf'ul li ajlih.
alasan Adanya maf'ul li ajli, alasan kenapa ada perbuatan ini. Itu namanya maf'ul li ajli. Kemudian yang berikutnya maf'ul fih. Nah, jangan sampai samar dengan maf'ul bih dan maf'ul fih. Ini pakai fa, bukan ba ya. Itu maf'ul bih cepat, ini maf'ul fih. Nah, panjang lah. fih. Nah, huruf jar fi dan domir huwa fih. Nah, apa arti? Nah, dalam kurung atau nama lainnya adalah dzarab zaman dan dzarab makan. Ini pembahasan yang baru tentang maf'ul fih atau nama lainnya dzarab zaman atau dzarab makan. Pembahasannya adalah maf'ul fih. Al-maf'ul fih. Nah, atau nama lainnya bisa dzarab zaman, atau dzarab makan. Nah, kalau zaman masa ya, masa. Kalau makan tempat. Makan bukan makan bahasa Indo, makan bahasa Arab. Makan artinya tempat. Nah, kita baca. Ini artinya keterangan waktu dan tempat. Waktu zaman, makan tempat. Waktu seperti besok, malam tadi, kemarin, ya. Waktu duha, waktu siang, waktu malam, waktu sore, itu namanya dzarab zaman. Makan tempat itu di atas, di bawah, di tengah, di kanan, di kiri, maka dia mansub. Contoh saya di depan masjid, di depannya itu yang mansub, ana amamal masjidi. Nah, jangan dibaca amamu, ana amamal masjidi. Nah, di bawah tahta, saya di bawah meja. Ana tahtal maktabi. Nah, tahtanya kan fathah nasab. Kenapa i'rabnya apa? Kenapa dia nasab? Karena maf'ul fih atau karena dia dzarab makan atau dzarab zaman. Hari ini hari apa? Hari Ahad. Hari Ahad banyak orang bersepeda. Maka harinya itu nasab. Yaumal ahadi. Nah, yaumanya nasab. Ya. Ini membahas isim yang mansub. 1, 2, ini baru yang ketiga. 1, 2, 3. Kan kita yang kemarin isim yang rofa, ada fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, dan seterusnya. Baru setelah habis isim yang mansub. Nah, yang ketiga namanya adalah maf'ul fih atau dzarab. Jadi kenapa dia nasab? Boleh antum menyebut karena maf'ul fih atau karena dzarab. Dzarab apa? Dzarab zaman atau dzarab makan. Coba kita baca. Maf'ul fih atau dzarab adalah isim yang menunjukkan keterangan waktu. Nah, kalau keterangan waktu namanya dzarab zaman. Nah, jadi dzarab itu gimana supaya ana seperti ini ya. Ana ulang, maf'ul fih. Ini ringkasnya seperti maf'ul fih. Atau nama lainnya dzarab. Nah, dzarab terbagi dua. Nah, ada dzarab zaman, ada dzarab makan. Antum boleh sebut maf'ul fih. Salah nih, maf'ul bih lagi. Fatal ini. Maf'ul fih. Atau antum boleh sebut dzarab. Namun dzarab zaman kah atau dzarab makan. Contoh di buku. Nah, dhahabtu yaumal ahad. Nah, yaumanya mansub. Kenapa? Karena dia maf'ul fih atau dzarab zaman, hari. Dhahabtu. Saya telah pergi mengunjun misalnya. Kapan? Oh, biasanya hari libur. Nah, bukan yaumu tapi yauma. Ini maf'ul fihnya atau dzarabnya dzarab zaman. Nah, yaumul ahadi. Ini namanya maf'ul fih. Nah, boleh antum sebut maf'ul fih
atau dzarab apa? Dzarab zaman. Hari kan masa kan hari. Hari kan masa, terbalik ya. Hari kan termasuk zaman atau masa. Nah, ini menjadi maf'ul fih atau dzarab zaman. Kemudian yang kedua, sumtu yaumal itsnain. Nah, aku puasa pada hari Senin. Nah, pada harinya yaumanya nasab. Kenapa nasab yauma fathah? Karena menjadi maf'ul fih atau dzarab zaman. Jadi contoh 1 dan 2 dzarab zaman. Nah, contoh 3 dan 4 baru dzarab makan tempat. Qumtu amamal ustadzi. Aku berdiri di depan guru, amamanya di depan, dan dia nasab. Kenapa? Maf'ul fih atau dzarab makan, ya. Dzarab makan di depan. Namal kalbu khalfal babi. Anjing tidur di belakang pintu. Khalfa. Nah, khalfa di belakang atau ya di belakang. Jangan dibaca khalfi atau khalfu. Kenapa? Karena sebagai maf'ul fih wajib nasab atau namanya dzarab makan. Kemudian kita sambung keterangannya di pertemuan berikutnya. Ini setengah dulu ya. Yang jelas antum bisa menggambarkan tentang maf'ul fih. Ada terang upihnya lah. Maf'ul fih atau nama lainnya adalah dzarab zaman atau dzarab makan. Zaman yang menunjukkan tempat seperti godan, nah, besok, sobahan pagi, masaan itu sore dan seterusnya. Kemudian ada dzarab makan, yaitu menunjukkan keterangan tempat di depan amama, di belakang bisa waro'a atau khalfa, di atas fauqa, nah, di bawah tahta, di kanan yamina, di kiri shimala, di samping inda atau di sisi. Indaka indallah. Itu inda nasab. Kenapa dia nasab? Karena maf'ul fih atau dzarab makan. Insyaallah kita akan sambung penjelasan tentang dzarab atau maf'ul fih ini. Ya, silahkan. Beda yang falta dengan waro'annya apa? Sama, maknanya sama di belakang. Ya, di belakang punggungnya. Kalau maf'ul ajli itu artinya ajli itu Karena karena contoh kita bikin kalimat ajlih. Makanya nanti maf'ul ajlih ini boleh kita tambah kalimat huruf jar. Boleh. Contoh misalnya tadi kumtu ikraman lil ustad. Boleh kita tambah kumtu li ikramil ustad. Huruf jar lahnya huruf jar. Li ikrami. Nah, li ikramil ustad. Boleh kita nasabkan, kalau nasabkan menjadi maf'ul ajli. Li ajli itu artinya karena apa? Contoh saya menangis karenanya. Abki li ajlihi. Tapi karenanya perempuan, istri kita. Abki li ajliha. Saya menangis karenanya. artinya Karena li ajli itu karena. Li ajli itu karena. itu isim. Isim ajlun isim. Ajlihi karena isim Pak. Makanya kalau beridofat ajlihi. Kalau yaumal ahadi untuk mancingnya atau untuk makannya Maksudnya apa? itu nah Oh, saya pergi ke hari Ahad untuk makan lil akli, masdar. Untuk makan. jadi Masdar lil akli. Untuk memancing. Lisoidis samak. Soid itu berburu atau memancing. Samak ikan. Lisoidis samak. Untuk berburu ikan atau memancing ikan. Ini pembahasannya kasrah mudhaf ilaih. Mudhaf abdun dan Allah, Abdullahi. Abdun dan Ar-Rahman digabungkan Abdurrahmani. Nah, ya. Jadi ini namanya kalimat yang disandarkan kepada ahad. Ahad adalah tempat bersandarnya yauma. Atau bahasa lainnya ini mudhaf ilaih. Maka mudhaf ilaih ini majrur. Kasrah dia. Ahadi. Kemudian tadi apa? Ustadi ada.
Ya dia kasrah karena dia menjadi ya kumtu amamal ustadi amamal masjidi khalfal babi. Nah tadi Karena mudhaf ilaih berdafat. Jadi setelah mansub ini baru nanti isim-isim yang dijarkan. Masuk nanti pembahasan mudhaf ilaih. Masuk di situ. Setelah mansubat baru majrurat. Kenapa isim itu jar kasrah ujungnya? Karena menjadi mudhaf ilaih. Abdullahi, Baitullahi, Abdurrahmani, Baitul Ustadi, Yaumal Ahadi, Amamal Masjidi. Nah, kasrah pembahasannya di isim yang majrur. Ini kenapa dia kasrah? Karena statusnya mudhaf ilaih. Tempat bersandarnya kalimat yauma. Abdullahi, kenapa Allahinya kasrah? Karena dia menjadi tempat sandarannya abdu. Maka dia kasrah. Itu tadi yang diajari tadi, maksudnya kalau banyak ataitul mutarasata rogbatan bisa diganti pakai li juga. Ya, bisa. Jadi kayak Lir rogbatin bisa kita pakai alif lam lir rogbati. Lir rogbati kita diubah dengan pakai li. lam bisa. Tapi majrur jadi Nggih majrur karena lamnya huruf jar. Kan makna lam huruf jar bisa kepemilikan atau sebab. Contoh saya tidak hadir karena sakit, lam ahdur lima rodin. Nah. Gitu. Tapi ini kalau kita belajar yang maf'ul ajlih yang agak melebar disebutkan Pak boleh menggunakan huruf jar. Ya, boleh di ya masdar, tapi tetap masdar. Tadi saya berdiri untuk memuliakan ustadz. Kumtu li ikramil ustadz bisa. Li ikramil. Cara lain bisa menggunakan huruf maf'ul ajlih maka wajib mansub. Boleh. So, kalau yang namanya yang dzarab itulah, kalau kan zatu yaumal ahadi. Kalau zatunya dilepas berarti yaumul ahadi. Enggak, tetap yaum apa ya? Tetap. Contoh misalnya apa ya hari Ahad kita safar yaumal ahadi sanusa kita balik bisa nusafiru yaumal ahadi atau yaumal ahadi nusafiru bisa tetap nasab kada kalau itu kan dzarab Pak dzarab tuh nggak bisa jadi mubtada menjadi khobarnya sama seperti yang kemarin contoh ana amamal baiti boleh amamal baiti ana maka amamal baitinya dzarab dan mudhaf syibhul jumlah loh menjadi khabar mubtada muqaddam ananya menjadi mubtada muakhar tetap syibhul jumlah itu tidak bisa menjadi mubtada kan dzarab itu syibhul jumlah terbalik tapi tetap dia i'rabnya itu tidak berubah menjadi mubtada cukup ya yang adrusul ilma hubban itu kan nggak ada yang nyanya kenapa ada lahu itu nyanya untuknya itu kan lam dan huwa nya itu ya dia lahu itu baginya saya menuntut ilmu karena suka kepadanya sebenarnya itu terjemahnya nggak bisa antum sambung hubbahu mencintainya langsung hubban lahu ada huruf jar. Kalau terjemah yang ringkasnya mencintainya, maksudnya mencintai kepadanya, lahu kepadanya kepada ilmu. Itu lamnya itu Huruf jar. Memang terjemah itu memang tidak selalu baku yang per kata ada. Kayak tadi kan saya menuntut belajar ilmu karena mencintainya. Kalau kita baku per kata, saya atlubul ilma hubban lahu. Saya menuntut ilmu karena mencintai kepadanya. Itu terlalu baku. Untuk diringkas, mencintainya. Tapi tetap hubban lahu. Berarti kan setelah ini kan Sabtu yaumal ahadi, aku pergi pada hari Ahad, bisa aku pergi di hari Ahad. Bisa kalau antum tambah fi. Kalau antum tambah fi yaumil ahad jadinya. Oh iya. Menjadi kasrah. Ini karena tidak ada huruf jar maka dia fathah. Huruf jar. Ada lagi? Cukup? Ya. Nanti insyaallah kita sambung maf'ul fi atau dzarab wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.